Edwardson. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Shalom. Saya percaya pagi hari ini saudara lebih sehat dari saya. 2 bulan yang lalu saya hilang suara saudara, dan baru minggu lalu pelayanan pertama setelah saya suara hilang, betul-betul total hilang. Saya bahkan sampai, ya jujur, sebagai seorang penyanyi, seorang pemuji, penyembah, suara itu selalu yang menjadi suatu sukacita kalau bisa keluarkan suara gitu saudara. Ini benar-benar hilang ketika saya coba nyanyi. Istri saya pertama sempat ketawa, kamu bohong, gak bisa nyanyi. Waktu saya putar CD saya sendiri, saya dengar, saya bahkan gak bisa nyanyi suara saya sendiri saudara. Dan ini selama 20 tahun Tuhan pakai hidup saya, baru pertama kali gara-gara saya kena COVID Juli yang lalu. Jadi cukup panjang COVID-nya, batuk mungkin dan suara hilang. Wah, saya frustasi saudara, tapi saya bilang Tuhan ya kalau memang sudah waktunya saya enggak bisa nyanyi, enggak apa-apa. Yang penting hati saya tetap bernyanyi buat Tuhan. Saya bilang begitu. Dan puji Tuhan perlahan demi perlahan pulih. Saya sempat ke dokter juga, sempat diteropong di dalam, katanya ternyata ada infeksi. Dan saya percaya hari ini saudara tentu lebih baik. Berapa banyak yang mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, angkat tangan. Bangkit berdiri sama-sama, tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa hebat, amin. Bilang kanan kiri saudara, bilang dia lebih besar dari ketakutanmu. Bilang kanan kiri saudara, bilang He's greater than your fear. Come on, tepuk tangan sama-sama. Come on. My God, He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Come on, sing out your love. Your love is the only love I need. It's the only love I see. Amen. It's the only love I long for. Mari angkat tanganmu, katakan, panggil dia. Jesus Christ, you are the Son of God. Terima kasih Tuhan. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekali lagi tepuk tangan sama-sama. Come on. You are worthy to be praised, Lord. Yuk kita sama-sama belajar lebih, dikatakan My God, my God, He's greater than my grief. He's greater than your fear. He's greater than my sorrow. Dia lebih besar dari duka citamu pagi hari ini, katakan Your love is the only love I need. It's the only love I see. It's the only love I long for. Mari angkat tangan sekali, panggil Yesus. Jesus Christ, you are the Son of God. Thank you, you died for me and for you. So I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Serukan dia layak, come on. Layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Yang bersuka cita pagi hari ini, nyatakan dengan tepuk tangan sama-sama, come on. Hey, gitar, come on, rock. Hallelujah. Thank you God. Sama-sama katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. Thank you, you died for me. You died for me, so I can be alive. Cepat sedikit katakan. Ku berseru, kudus. Ayo, lambaikan tangan buat yang Maha Kudus. Kudus, kudus Tuhan Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Dia layak, come on. Ku berseru, layak, layak,
pujian penyembahan umat. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Hey, ku berseru kudus, 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 kudus. Yesus yang perkasa. Amin. Sekali lagi suruhkan dia layak. Come on. Ku berseru layak, layak, layak kau Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang terhebat. Amin. Saya tahu hari ini saudara masih rasa takut, saudara masih khawatir. Tapi bilang, bangkitkan imanmu. Apa tuh? Support kanan kiri saudara. Jangan takut lagi yuk. Karena Tuhanmu lebih besar dari ketakutanmu. Bilang kanan kiri. Kasih kekuatan buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Wow. Sekali lagi thank you buat Best Church. Thank you Pastor Frankie. Udah lama banget kita gak ketemu ya. Udah pasti selama pandemi saudara. Selama pandemi tahun 2020 sungguh mengajarkan kita banyak hal. Benar ya? Mengajarkan banyak hal. Dan saya pun mengalami hal yang tentu yang sama dengan saudara. Saya sampai tahun ini tahun 20 tahun Tuhan pakai hidup saya. Dan saya tidak pernah menyangka sudah sampai 20 tahun berkarya. Dan sebenarnya kepingin nyanyi lagu single terbaru saya gitu, Sungguh Besar Anugerahmu, karena saya merasa Tuhan begitu baik, masih pakai hidup saya selama 20 tahun ini. Tapi hari ini saya tidak akan nyanyi itu dulu pagi ini, karena ada istri saya juga, bersyukur dia mau temanin kali ini gitu ya. Jadi mahal ini saudara, jadi istri saya bisa bersama-sama dengan saya. Thank you baby. Daripada dia duduk di bawah, mendingan saya ajak dia juga ikut menyembah Tuhan. Amin. Tahun 2020 tahun yang buat kelam sebelum pandemi sebenarnya saudara. Karena awal tahun saya ingat banget rumah saya yang tidak pernah banjir, harusnya Tangerang tidak pernah banjir. Itu bukan kesalahan hujan sih sebenarnya, kesalahan developernya. Kemungkinan begitu karena tidak pernah banjir, karena Tangerang lebih tinggi dari Jakarta. Saya ingat banget baru habis renovasi rumah dan tenggelam. Dan yang saya sangat sakit banget, mic saya yang KSM8 yang saya baru beli dari Amerika ketika saya pelayanan di sana. Dan itu pertama kali penyanyi Indonesia bahkan belum punya itu KSM8, dan saya sudah punya saudara, karena saya suka banget. Tenggelam juga saudara. Harganya 45 juta. Dan dalam sekejap saya baru sadar hari berikutnya ketika air surut, saya lihat waduh basah gitu. Padahal saya sudah taruh di atas itu ya. Tapi karena lantai 1 rumah saya itu habis, baru renovasi, baru beli IKEA, baru semuanya hancur. Dan saya ingat ketika saya lagi pelayanan itu awal terakhir pelayanan bulan Februari dan Maret kena COVID. Tetap saya belajar bersyukur saudara. Dan Maret, saudara kalau saudara tahu mulai awal COVID, saya pun kena COVID pertama kali. Ada salah satu gereja di Bandung yang jadi klaster khusus, mungkin saudara tahu. Bapak gembalanya, wakil gembalanya, pemain musiknya meninggal semua. Mungkin saudara pernah dengar, jadi klaster khusus heboh masuk TV gitu ya. Ratusan orang kena. Dan saya saat itu juga melayani di situ. Dan seminggu kemudian setelah pelayanan, saya mulai badan menggigil, mulai sakit. Dan saat itu saya stres banget. Dan apalagi dengar lagi Pak Gembala, salah satu senior, dia juga tulis lagu pada David Cakra itu meninggal. Waduh, saat itu orang kena COVID udah pasti meninggal. Pikirannya seperti itu. Karena awal-awal belum ada vaksin, dokter juga tahu nih virus seperti apa. Dan yang lebih frustrasi lagi, saya waktu sakit mau masuk rumah sakit tolak. Waktu zaman Delta, rumah sakit penuh, makanya nolak. Tapi lebih frustasi mana saudara? Rumah sakit kosong, saudara ditolak. Daripada rumah sakit penuh, saudara ditolak. Lebih frustasi mana? Lebih frustasi rumah sakit kosong, saudara ditolak. Saya bilang ini rumah sakit kurang ajar.
Biasanya rumah sakit senang banget terima orang sakit, betul ya? Tapi kali itu semua tolak. Saya bersyukur melayani keliling interdenominasi gereja. Saya berkenalan dengan orang-orang yang hebat, orang jet set, orang yang punya rumah sakit semua. Dan saat itu tidak ada satupun yang bisa membantu. Wah, saya drop habis. Saya bilang, Tuhan udah selesai nih, rasanya selesai. Tapi saat itu bersyukur banget ada satu lagu di mobil saya. Waktu itu album terbaru. Karena saya seorang produser, saya penulis lagu. Biasanya saya dari bahan mentah sampai jadi, sampai dijual ke pasar, itu saya harus kontrol. Namanya saya produser. Jadi saya bisa berkali-kali dengar itu album, saya harus jaga semua mixing, masteringnya saya jaga semua. Dan biasanya saya taruh CD itu di mobil untuk saya dengar-dengar lagi, oh ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Akhirnya saya harus perbaiki, begitu sebelum dijual di pasaran. Dan lagu itu judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Lagu itu ditulis sebelum pandemi dan ternyata lagu itu menguatkan hidup saya. Dan ketika pandemi di YouTube lagu itu booming sekali. Dalam waktu beberapa bulan million viewers, jutaan yang dengar dan komennya dikuatkan sekali. Dan saya tahu memang pandemi mengajarkan kita untuk supaya tidak khawatir, tidak takut. Amin. Saya percaya banyak orang yang meninggal itu sakit, memang sakit. Tapi kebanyakan mereka meninggal mungkin karena mereka takut. Tidak bisa masuk, tidak bisa ketemu dengan orang. Waktu sakit semuanya harus, apalagi udah masuk ICU, itu sudah saat-saat terakhir pasti. Karena kita tidak mungkin bisa ketemu lagi. Lebih baik orang cancer kita bisa ketemu, benar ya? Tapi COVID, kalau sudah masuk rumah sakit kita tidak bisa ketemu lagi. Dan itu mungkin hal yang terakhir kita bisa lihat orang yang kita sayangi. Dan itu membuat banyak orang takut dan akhirnya meninggal. Saya kepingin lagu ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Lagu ini akan nyanyikan istri, Beb. Saya kepingin lagu ini jadi kekuatan buat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami masih bisa datang untuk beribadah di tempat ini. Tuhan, kalau yang pagi ini kami masih takut. Bahkan kami gak bisa ngomong apa-apa Tuhan. Karena kami banyak pikiran. Kami khawatir masa depan kami, anak-anak kami, keluarga kami, masa depan kami, keuangan kami Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau belajar untuk tenang. Kami mau belajar untuk tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu, kami dapat kekuatan yang baru. Kami dapat kedamaian. Karena tanganku dipegang teguh oleh tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku. Amin. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya ya Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Mari sama-sama kita belajar lagu ini pagi ini ya. Sama-sama katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Yes Lord. Ada Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku, yes. Di saat bimbang dan ragu, Ada tangan Tuhan. ku rasa tangannya. Katakan Yesus membimbing. Yesus Mimpiku, tanganku dipegangnya, hatiku
Yesus membimbing Engkau membimbingku Tuhan. dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita sekali lagi sama-sama kita belajar lagu ini. Katakan dalam hati, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Kami mau tenang Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, Di saat bimbang Tuhan tidak pernah jauh. ragu, Pada tangan kasih-Nya. Ku rasa tangan Mari angkat tangan panggil Dia. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia Yesus membimbingmu. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku Kami berserah penuh Tuhan. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yesus bimbing kami. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hati kami berserah. Hey! Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, Ketika saya sudah drop, saya ingat banget saya pergi ke rumah sakit terdekat saudara. Saya tidak perlu sebutkan rumah sakit itu, rumah sakit semua rumah sakit bagus yang pernah saya pergi. Saudara tahu sendiri Tangerang Jakarta sekarang udah macet. Pergi udah jauh-jauh setengah jam nyampe sana. Saya cerita, dia tanya kenapa kejadian begitu, kenapa kamu sakit? Saya mau bohong gak bisa. Saya cerita minggu lalu saya baru pelayanan di gereja ini. Oh gereja itu ya, oh. Wah pokoknya langsung dari yang pakai baju biasa, kamu tunggu di sini. Mereka dia keluar lagi pakai baju astronot. Sepertinya saya orang kusta saudara. Maaf kami tidak bisa terima, pergi. Saya keliling 3 rumah sakit besar. Saya bilang Tuhan saya tidak kuat banget. Semua ditolak. Di persimpangan itu lagu ini seperti tadi saya cerita. Lagu ini ada di CD itu. Di CD terbaru saya di mobil itu. Saya putar. Dan di persimpangan saya ingat banget saya lagi tunggu lampu, lagi lampu merah. Saya udah lemas, trombosit saya turun mungkin 60.000 kalian atau 40.000 saya lupa waktu itu. Saya lemas, keringat dingin, udah pusing, kepala sakit, badan lemas. Agnes tidak ada karena saya takut mereka. Sudah hampir seminggu saya jauh dari mereka. Dalam hadirat Tuhan saya nangis. Dan ketika saya dengar Yesus membimbingku, tenanglah kini hatiku. Tidak tahu kenapa Tuhan ingatin, tenang Edward, tenang. Dan dalam ketenangan itu Tuhan kasih hikmat. Pergi satu rumah sakit yang kecil yang tidak saya mungkin pernah pergi, saya lupa mungkin sekali. Karena rumah sakitnya ada terlalu bagus saudara. Dan Tuhan suruh saya belokkan ke sana. Saya bilang Tuhan kalau saya ke sana lagi saya ditolak, selesai deh saya. Saya sudah tidak kuat waktu itu, lemas sekali. Tapi saya pikir mendingan saya pergi ke rumah sakit yang pertama yang tolak saya. Karena saya sudah di CT scan, ada bintik-bintik bercak-bercak. Makanya saya ditolak. Saya bilang oke, saya pergi rumah sakit, saya mau bohong. Tuhan kali ini tidak apa-apa lah bohong putih Tuhan. Yang penting saya bisa dicekin begitu saya diinfus. Sampai di sana saya pergi ke rumah sakit tidak pernah saya pergi ini. Akhirnya ketemu dokter. Waduh, sebelumnya saya antri banyak sekali yang batuknya lebih parah dari saya memang saudara. Dan saya ngeri juga. Waduh masuk ini bahaya nih. Singkat cerita masuk dokter bilang kenapa kamu? Saya mau bohong tapi tidak bisa.
Akhirnya saya cerita, dok, saya cerita ini, saya mohon dokter tolong. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang sentuh. Dan singkat cerita dokter itu, ya udah. Saya bilang, dok, kalau ada ruang VIP terima deh saya. Enggak apa-apa, saya pakai masker terus, saya tidak akan lepas, saya bilang. Tapi saya butuh, saya masuk. Coba saya cari, dia bilang. Akhirnya saya dapat VIP, saudara. Bahkan ketika suster masuk, suster di situ tidak pakai masker. Saya bilang, sus, saya marah suster, pakai masker. Karena saya sudah diidentifikasi, saya COVID. Bahkan saya pegang semua salap, jadi saya sekalian sudah lemas, saya lap semua yang tempat tidur saya, saudara. Wah, saya bikin supaya saya tidak mau tularin ke orang lain. Sekarang saya butuh ditransfusi. Yang saya mau ceritakan apa? Seringkali dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, kita lupa satu hal. Kita udah gopo-gopo, kita cari, kita mau cepat, dan akhirnya kita melakukan hal yang salah. Tapi ketika kita tenang di dalam hadirat Tuhan, penyembahan itu sendiri membuat kita ada kekuatan baru. Untuk kita berpikir bisa lebih jernih. Setuju, katakan amin. Saudara ingat cerita tentang Petrus dan kawan-kawan? Petrus berjalan di atas air. Mereka di perahu diombang-ambing, laut terbelah. Saudara ingat itu cerita yang luar biasa. Saya tahu banget, saudara tahu. Yang saya mau tekankan di sini bukan ceritanya. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus datang, murid-muridnya semua bilang itu hantu, karena mereka sedang ketakutan. Kalau saya jadi Tuhan, saya keplak satu-satu ya. Kurang ajar kamu lihat ya. Baru beberapa jam yang lalu Tuhan bikin mujizat 5.000 roti dan 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Baru beberapa jam yang lalu. Setelah itu ceritanya mereka menyeberang dan mereka takut ada badai. Mereka bilang Tuhan hantu. Tapi saudara perhatikan baik, baca di Matius. Tuhan bilang, bukan waktu Yesus bilang, waktu murid-muridnya bilang itu hantu. Mereka lagi ketakutan. Tapi Tuhan Yesus tidak omong pertama kali, jangan takut. No. Saudara baca sih. Tuhan Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tenanglah. This is I. This is me. Baru dia bilang jangan takut. Dan tiba-tiba saya teringat itu. Dan the point is, kita harus tenang dulu. Tenang dulu. Karena di dalam ketenangan ada kekuatan. Firman Tuhan katakan. Setuju, katakan amin. Di dalam ketenangan jiwa kita jadi segar. Firman Tuhan itu ada juga ngomong. Berapa banyak mau tenang hari-hari ini? Angkat tangan. Kalau hari ini saya tahu kamu mungkin khawatir, dunia tidak bisa apa-apa lagi. Rasanya udah bisa andalkan. Benar. Saya kenal dalam COVID Tuhan ajarkan banyak hal, saudara. Omong kosong yang bilang selama ini saya percaya saudara cuma ngomong doang. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan manusia. Tapi saudara masih andalkan manusia. Tapi waktu COVID itu betul-betul Tuhan ngomong benar-benar. Siapa yang saudara andalkan? Saya kenalan dokter, saya kenalan rumah sakit yang luar biasa itu. Tapi tidak ada satu pun. Saat itu punya uang. Mau 10M, 15M, 100an M pun tidak, uang tidak berlaku. Tidak mungkin ada yang mau. Jadi apa? Ya memang cuma andalkan Tuhan. Di saat itu betul-betul saudara harus andalkan Tuhan. Hari ini dia pantas diandalkan. Setuju, katakan amin. Saya pulih kembali, bahkan saya bisa melayani lagi. Luar biasa Tuhan bentuk. Dan saya percaya pagi hari ini saudara akan diberkati. Angkat tangan sama-sama. Katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hati kami berserah Tuhan. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah, be still my soul. Yes, ku dipegang teguh. Katakan tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi, tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku
dipegang teguh. Mari sembah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan sejati. Haleluya. Be still, tenang hatiku Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang selalu membimbing, menopang kami. Tuhan yang tidak pernah lalai tepati janjimu Tuhan. Kau pasti tepati janjimu, karena kau tidak pernah gagal. Sama-sama kata, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, tangan-tangan yang percaya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, declare it. Katakan, ini kami Tuhan, kepercayaan kami, kau tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. You never fail us. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau selalu tepati janjimu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Jadikan sebab kau Tuhan tak pernah gagal. Sebab Kau Tuhan tak pernah. Yang setuju dia Tuhan yang tidak pernah gagal, tepuk tangan terbaik buat Yesus Tuhan. Lebih meriah buat Yesus Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai tepati janjinya. Saudara, ketenangan saudara, ketenangan hati saudara mencerminkan, menggambarkan seberapa besar saudara percaya sama Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak tenang, hidup saudara khawatir terus, sama saudara bilang Tuhan tidak mampu. No. Jadi kalau saudara semakin tenang, saudara percaya Tuhan itu luar biasa. Karena dia tidak pernah gagal. Ketika saya tulis lagu ini Tuhan tak pernah gagal, saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan dia bilang lebih daripada orang-orang yang menang. Bagaimana bisa menang kalau saudara tidak bisa menang terhadap permasalahan hidup saudara? More than conqueror. Dan dia Tuhan tidak pernah lalai. Dia bukan manusia yang suka berjanji. Saya sudah dalam melayani 20 tahun, saya ketemu banyak orang cuma janji-janji doang. Even di dalam gereja. Tapi saya tahu penjaga Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia selalu tepati janjinya. Sama-sama katakan, sebab Kau Tuhan tak pernah你向我所承诺的一